Halo, masih di Mas Kripto. Perkenalkan, saya Mas Kripto, mungkin belum familiar ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini kembali bagi yang sudah subscribe, dan saya bakal kasih bonus ya. Pasti hadiah Rp500.000 di 1000 subscriber. Ingat ya, bagi yang subscribe pertama dan like serta nonton video ini, saya bakal kasih Rp500.000 di 1000 subscriber nanti. Oke. Dan kalau ada yang tanya, Bang, kira-kira buat nahan kriptonya di mana, Bang, enaknya? Ya, saya pakai Bitget. Pakai Bitget enak sih ya. Kenapa pakai Bitget? Karena banyak hadiahnya. Kalian coba klik aja di deskripsi video itu. Kemudian kalian, atau nggak bisa diklik, kalian salin aja, copy aja alamatnya. Nah, di situ kalian bisa lakukan registrasi atau KYC langsung dari Bitget. Nah, di situ kalian bisa dapat kotak misteri. Kotak misterinya ini lumayan banget, senilai Rp500.000. Jadi namanya misteri, jadi kalian bisa dapatnya random, bisa dapat Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, PP, Shiba Inu, Doge, dan beberapa altcoin serta meme coin. Tidak hanya itu juga, mereka bagi-bagi hingga 6.200 USDT yang bisa kalian dapatkan dari Bitget juga. Oke, sesuai dengan permintaan kalian, nah kita bakal ulas market hari ini lebih cenderung ke warnanya merah ya. Meskipun Bitcoin sebenarnya masih sideways di angka-angka tersebut di 94, 95, 96 atau di angka di bawah 100.000 dolar, karena di minggu ini Bitcoin dari angka 100.000 dolaran turun drastis ya hingga di angka 94 atau 95 ribu dolar ya. Nah, kita lihat harga Bitcoin saat ini kembali menunjukkan pelemahan setelah terkoreksi ke level 94 ribuan. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Beberapa yang terjadi ini kita lihat menggunakan time frame bulanan. Setelah terkoreksi dan turun hingga 2%-an ya, Bitcoin memperpanjang tren koreksi yang sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir. Meski begitu, Bitcoin masih mempertahankan market cap yang besar di kisaran sekitar 1,9 triliunan dolar ya, menegaskan posisinya sebagai aset kripto nomor satu di dunia. Ya, benar banget ya. Penurunan pada Bitcoin hari ini terjadi tengah meningkatnya volatilitas market global, tekanan makroekonomi, kemudian serta aksi ambil untung oleh investor setelah rally kuat yang terjadi beberapa bulan lalu ya. Bahkan pergerakan harga Bitcoin masih dalam zona koreksi dengan tekanan dalam 3 bulan terakhir ya, bahwa pergerakan harga Bitcoin ini kita lihat dalam 20-24 jam terakhir aja harganya saat ini ya sesuai dengan video saya sebelumnya. Bener banget kan. Jadi kalau Bitcoin kan kemarin di video saya sebelumnya di beberapa hari lalu saya katakan pada saat Bitcoin di angka 103 ribuan dolar ya, saya mengatakan bahwa Bitcoin ini belum tenang banget ya. Trennya masih bearish. Nah, kenapa? Karena setiap pengujian ulang kembali Bitcoin selalu gagal menembus ke area resisten dia ya di angka 108 ribuan dolar. Nah, pada saat itu juga ya area supportnya terjadi di angka 98 ribu dolar ya, karena pernah terjadi keturunan sebelumnya. Dan hal tersebut benar banget ya. Jika area support 98 ribu dolar jebol, wah bahasanya jebol ya. Nah, maka Bitcoin bakal turun hingga 94 ribu dolar. Ya, benar banget ya. Dalam beberapa pekan terakhir, Bitcoin turun hingga 94 ribu dolar. Artinya, ya, tren bearish masih berlanjut ya di bulan November ini. Apalagi banyak beberapa aksi jual dari beberapa para whale yang melakukan penjualan dengan jumlah yang sangat signifikan. Dan ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan harga dari Bitcoin sendiri ya, yaitu adalah sentimen makro global, itu masih lemah, bahkan tekanan pasar saham mempengaruhi harga aset berisiko juga seperti aset kripto dan lain sebagainya, karena ketidakpastian ya market global akibat keputusan suku bunga bank sentral dan tekanan pada pasar saham mempengaruhi harga aset kripto tersebut. Kemudian adanya aksi profit taking investor. Jadi setelah Bitcoin mencetak rekor tingginya kan ya di angka 126 ribuan dolar di bulan Oktober kemarin ya, banyak investor besar terlihat melakukan aksi jual bertahap, dan ini adalah terjadinya koreksi yang signifikan. Bahkan Fear and Greed Index Extreme Fear terjadi hingga angka 18, bahkan tadi pagi angka 10. Artinya aksi jual dan ekstrim ketakutan yang sangat berbahaya ya. Penurunan ini kayaknya sih masih banyak yang cuan juga ketika bermain future, dia pasang short, dan ya oke lah ya. Kita lihat juga di sini. Kemudian penguatan dari dolar Amerika Serikat itu adalah salah satu yang cenderung menguat ya. Indeks dolar
DXY yang cenderung menguat seringkali menjadi sinyal negatif bagi Bitcoin karena investor cenderung kembali ke aset yang dianggap lebih aman. Kemudian ada juga faktor lainnya termasuk minimnya katalis baru, jadi tidak seperti di periode awal tahun. Saat ETF spot Bitcoin dan narasi halving memicu euforia, kan banyak banget ya. Setelah halving Bitcoin biasanya kan Bitcoin kencang banget ya. Nah itu kan sudah selesai nih halvingnya. Kemudian dampak juga sudah terjadi di tahun 2025 ini. Makanya tren positifnya agak sedikit melempem ya. Saat ini market sedang kekurangan sentimen positif besar yang mampu mengangkat harganya tersebut. Nah jadi kita lihat prospek harga Bitcoin menunggu momentum reboundnya aja sih ya. Karena saat ini masih area supportnya di angka 93 atau 94 ribu dolar dengan area resisten terdekat mereka itu di angka 98 ribuan dolar ya. Dan skenario yang perlu diperhatikan ketika Bitcoin mencapai di atas 58 ribu atau 100 ribuan dolar, ini adalah salah satu memasuki fase pemulihan untuk jangka pendek aja ya, karena belum pasti banget. Dan resiko penurunan lebih dalam itu bakal kelihatan terjadi ketika Bitcoin jebol lagi di angka 94 atau 93 ribu di bawahnya, maka target terdekatnya adalah masuk ke zona 90 ribu atau di angka 85 ribu dolar. Nah, jadi benar-benar harus diperhatikan banget momen ini ya. Jadi sentimen ini karena masih terus berlanjut. Bahkan peran sentimen makro data ekonomi AS Amerika Serikat itu dalam beberapa minggu ke depan akan sangat menentukan arah pergerakan dari Bitcoin. Katanya sih di bulan Desember nanti Fed atau Federal Reserve Amerika Serikat mereka bakal memangkas suku bunga hingga 50 BPS. Nah, kita tunggu aja apakah ada kabar baik lainnya karena memang kita nantikan banget ya. Oke. Ditambah juga dari raksasa perusahaan MicroStrategy milik Michael Saylor, dia mengatakan kami membeli Bitcoin setiap hari di minggu. Ya oke, kita lihat apakah mereka bakal beli Bitcoin juga di minggu ini ya. Kemudian juga Donald Trump menandatangani tentang tarif perdagangan dari kopi, daging, dan lain sebagainya untuk melakukan harga yang baik ya. Kita tunggu aja apakah hal-hal baik ini bakal terjadi pemompaan karena tapi trennya sih masih miris ya. Mau dia kuat misalkan naik 98 ribu nih. Ya apakah sentimen itu hanya sementara atau seperti apa, tapi tren keseluruhan bahkan kelihatan fear and greed aja masih di angka 18, belum di angka 60 atau 70-an ke atas. Waduh, serem banget kan. Jadi kalau masang short kayaknya masih ini ya, oke lah ya kalau dibandingkan ke long atau ke atas ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Tetap disclaimer karena jangan FOMO di dalam aset kripto itu sangat berbahaya karena FOMO itu bisa nggak tenang. Jadi tetap selalu gunakan uang yang tenang, aman dan nggak kepikiran gitu ya main aset kriptonya. Oke, terima kasih.